proses evaluasi. Mereka bisa datang. Ya. Mereka apply visa 60 hari bisa kok dengan online. Ya. Tourism visa, ya 60 hari dia bisa stay di Indonesia 60 hari. Minta yang 1 tahun bisa, minta yang 2 tahun bisa, minta 5 tahun bisa. Ya. Jadi bukan berarti kemudian mereka itu semuanya tidak masuk, tapi kan perlu waktu untuk mengecek orang itu. Ya kan? Kita siapkan database WNA. Perilakunya seperti apa ketika di Indonesia. Ya. Ada yang bisa, saya lagi rencanakan itu mendapatkan visa itu ya, itu otomatis gitu. Ketika apply dia langsung dapat. Ya. Terus kemudian maksimum ya itu 3 hari harus keluar visanya. Gitu. Jadi gini ya, maksudnya bukan negara tersebut itu bermasalah, bukan. Apakah Australia memandang Amerika bermasalah? Karena orang Amerika ke Australia harus pakai visa? Kan tidak. Tetapi ada proses. Jadi subjeknya bukan negaranya, tetapi person-personnya. Ya, jadi fine-fine aja. Oke, fine-fine aja begitu ya Pak Silmi ya? Indonesia lebih baik kan? Kita kan pengen Indonesia lebih baik. Gitu. Dan di media sosial itu pada mendukung loh. Ya, maksud kita lihat persepsi publiknya mendukung. Mereka pada bilang kita ke luar negeri susah. Gitu. Kenapa orang ke Indonesia bisa masuk, bisa ngacak-ngacak, gitu kan? Ya. Dan orang yang tertib nggak ada masalah, gampang sekali bikin visa online ke Indonesia. Kita nggak perlu datang ke kedutaan. Misalnya orang Jerman nih, ya tinggal di München atau tinggal di Nuremberg, dia tidak perlu datang ke Berlin untuk dapetin visa. Dia cukup buka online, klik, dapat visa, visanya di email. Tinggal bawa ke Indonesia, bisa di-scan di airport gitu. Jadi mudah. Gitu. Nah, dari situ kita bisa merecord. Nah, kalau yang datang itu, masih ingat nggak? Ada anggota kita meninggal, ya sama satu anggota Densus, ya kan? Teroris itu. Nah, kalau misalnya pakai visa, saya bisa pelajari dulu kan, anggota kita bisa pelajari ini orang bener nggak track recordnya. Masuk tidak kepada red notice, masuk tidak kepada catatan-catatan itu. Nah sebelum dia terbang kita udah tolak. Boleh dong kita nolak, ada dalam undang-undang loh, ya kan? Kan gitu. Ya pokoknya intinya adalah Indonesia harus lebih baik, gitu. Bapak Presiden itu udah menyiapkan segala macam infrastruktur yang baik, ya. Orang bisa berinvestasi, ya. Indonesia ini menarik dari sisi ekonomi. Kalau kita tidak seleksi, ya, yang masuk bukan hanya yang memberi manfaat, yang bikin kusut banyak, ya, udah banyak viral. Ya kan? Nah, kita lagi evaluasi. Oke, masih proses evaluasi begitu ya, Pak Silmi ya. Pak Silmi, tapi andai kita bicara terkait bicara terkait responnya di 159 negara ini yang di stop bebas visanya, seperti apa responnya sejauh ini, Pak Silmi? Fine-fine aja. Banyak yang bertanya. Ya, Ibu Menlu mengontak saya, kemudian telepon, ya wajar-wajar aja. Sebelumnya saya udah konsultasi sama beliau, saya ketemu waktu di forum di Adelaide di Australia. Prinsipnya memang harus reciprocal. Prinsipnya harus memperhatikan security. Ya, Bapak Presiden juga pengen good quality travelers. Ya, Menteri Pariwisata ingin juga turis yang big spender. Gitu ya, fine-fine aja kan, gitu. Jadi maksudnya adalah untuk kebaikan Indonesia, gitu. Jangan sampai mereka juga masuk seenaknya, gitu. Jadi ini ya ke Paris ya, itu antri ya 1 jam. Ke London bisa 2 jam tuh di counter imigrasi, ya pakai visa antri. Ya, jutaan orang yang datang, begitu. Kalau memang menarik, mereka akan datang. Tetapi ada juga negara yang memang nanti akan kita buka satu-satu. Boleh kan pelan-pelan kita buka, oh negara ini baik sama Indonesia, orang-orangnya juga relatif tidak membuat ulah, ya, big spender, investor, ya, kasih
ya kan? Dibuka, ya pelan-pelan lah, ya kan? Jangan murah. Indonesia jangan jadi murah kan? Baik. Boleh kan jadi murah. Hal kan bangga juga, ya Oke. kan? Oke. Sebagai orang Indonesia, kalau Indonesia dihargai di mata internasional kan bagus juga. Oke, ada sisi Kita jual mahalnya juga begitu ya Pak Silmi ya? bukan melarang ya, bukan melarang. Kita welcome. Orang pun bisa datang pakai visa on arrival, dan visa on arrival itu bisa di apply ya sebelum dia berangkat. Nah, sehingga petugas kita bisa seleksi gitu. Kalau orang yang nggak bagus di counter itu kita plak, pulang balik gitu. Kalau sampai dia terbang. Tapi kalau misalnya kita tidak ada screening, ya masuk aja dia. Nanti jadi teroris, ya narkoba, terus kemudian nanti scammer, ya kejahatan online. Baik. Bagaimana? Oke, perlu diwaspadai juga begitu ya Pak Silmi. Pak Silmi, andai kita bicara terkait data yang dimiliki oleh Kemenkumham sendiri di sepanjang tahun 2023 ini untuk gangguan ketertiban dan juga keamanan yang dilakukan oleh turis mancanegara, ada berapa banyak secara persentase Pak Silmi? Kalau persentase itu kecil, tapi kan rame. Kita sudah menindak ya di tahun 2023 itu ada 1.700 sekian WNA. Ya, ada yang dideportasi, ada yang ditahan, rumah detensi, ya kan? Ya saya juga nggak pengen banyak terus gitu ya, makin banyak deh. Ya lihat sendiri viralnya, ya kan? Walaupun ini bukan murni ya masalah imigrasi, karena misalnya kalau di jalan dia tidak pakai helm itu adalah bagian daripada institusi Polri. Kalau misalnya dia buka warung itu adalah Pemda, ya kan? Tetapi kan ini kita catat di orang track record. Misalnya dia buka kemaluannya di publik gitu, kita catat namanya siapa, boleh kan? Kita tahan dia tidak masuk lagi ke Indonesia, ya kan? Kan begitu, ya kan? Jadi kalau di persentase pasti kecil. Nah, tugas kita semakin memperkecil yang bermasalah, tetapi memperbesar yang baik-baik. Nah, kalau di Indonesia itu banyakkan turis bermasalah, yang big spendernya bagaimana? Dia lihat, wah kok jadi kusut nih, nggak jadi datang. Gitu kan? Kan kita cari equilibrium, gitu kan?